Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1009 Penasaran. Aura menakutkan yang dilepaskan oleh Raja Penghancur membanjiri seluruh pemandangan, membuat semua orang di tempat itu ketakutan dan terkejut. Dimas Wu berdiri di tempat, matanya menatap langsung ke arah Raja Penghancur. Ketika aura mengerikan dari Raja Penghancur menyerang, energi jahat Dimas Wu langsung melonjak ke atas. Energi jahat yang bergolak itu, seperti iblis. Aura dari keduanya melonjak tajam, menyebabkan guncangan besar. Suasananya sangat menegangkan. Dimas Wu dengan murung menatap Raja Penghancur, dengan nada kasar berkata, "Aku tidak pernah mengabaikanmu. Kamu sendiri yang berpikir seperti itu, kamu menginjak-injak kami tanpa ampun. Persaudaraanku denganmu adalah tulus. Aku tidak menyangka ternyata itu hanya sebuah omong kosong. Di hatimu, hanya ada keinginan untuk menjadi hebat, ternyata penilaianku padamu salah." Pada awalnya, Dimas Wu sangat mempercayai Raja Penghancur, tetapi hari ini, dia sangat kecewa. Kepercayaannya yang sepenuh hati, ternyata adalah sebuah pengkhianatan. Persaudaraannya disalahartikan olehnya dan dianggap tidak berharga. Dia merasa bahwa semuanya begitu ironis dan sangat menyedihkan. Wajah Raja Penghancur suram, dia berkata dengan kejam, "Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik. Kamu sudah mencapai puncak dan menikmati semuanya tanpa akhir. Kamu sudah memiliki kekuatan tertinggi, dan kamu masih mengatakan bahwa aku tidak menghargai persaudaraan kita. Lalu aku ingin bertanya, kapan kamu memperdulikan perasaanku? Tahukah kamu bahwa kemanapun kamu pergi, semua orang hanya akan fokus padamu, bahkan Ari Sugong mengabdi padamu. Mengapa semua orang selalu ada di pihakmu, dan aku hanya bisa menjadi peran pendukung? Betapa frustrasinya hidupku. Apakah kamu tahu? Aku tidak mau, aku tidak ingin menjadi peran pendukung, aku rasa ini semua sudah cukup." Semakin banyak Raja Penghancur berbicara, maka dia semakin bersemangat, mata tengkoraknya yang cekung dipenuhi dengan cahaya dan kebenciannya terhadap pemilik Heaven Demon Sword. Kebenciannya sudah mencapai titik yang paling tinggi. Saat itu, mereka berdua berjuang bersama. Dia percaya bahwa kekuatannya juga tidak kalah dari pemilik Heaven Demon Sword, dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia lebih berambisi untuk memiliki status dan kemuliaan dibandingkan dengan pemilik asli Heaven Demon Sword. Dia ingin menjadi yang pertama, dia ingin menjadi satu-satunya raja. Dia ingin semua orang merangkak di bawah kakinya. Untuk mencapai tujuannya dan memenuhi ambisinya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk merencanakan segalanya untuk menciptakan perang brutal itu. Dia menggunakan idenya untuk menyingkirkan pemilik asli Heaven Demon Sword dan naik ke posisi tertinggi. Tatapan mata Dimas Wu tidak lagi baik, suaranya dingin, dan dengan mengejek, "Bagaimana dengan sekarang? Kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan melalui metode hina ini. Apakah kamu sudah puas?" Raja Penghancur penuh dengan wajah kekejaman menyeringai dan berkata, "Jika kamu bisa menghilang di dunia ini selamanya, aku akan sangat puas. Tapi sayangnya, kamu muncul kembali." Pada akhirnya, tatapan ingin membunuh seperti laser ditembakkan langsung dari mata cekung Raja Dunia. Aura di tubuhnya seperti magma yang mendidih, panas dan penuh kekuatan penghancur, amarahnya membara. Dia paling membenci pemilik asli Heaven Demon Sword dalam hidupnya, karena orang itu berdiri lebih tinggi dari dia dan telah menerima lebih banyak perhatian daripada dia, dan terlebih lagi karena Ari Sugong yang dia cintai juga mengabdi kepada orang itu, seolah-olah seluruh dunia hanya milik orang itu. Ini membuat Raja Kehancuran merasa tidak senang, kesal, dan bahkan menyebabkan masalah pada psikologisnya. Sekarang, kedatangan Dimas Wu berarti kelahiran kembali orang tersebut. Saat itu, sejak pandangan pertama melihat Ari Sugong, Raja Penghancur sangat tertarik dengan Ari Sugong. Wanita ini memiliki penampilan yang tak tertandingi dan kekuatan yang sangat hebat. Dia tegas,
tapi dia memiliki hati yang sangat baik dan penuh kelembutan. Pada awalnya, Kaisar Mingyue adalah anak yatim piatu yang dia pungut selama perang. Dia mengabaikan tentangan semua orang dan melakukan yang dirinya rasa baik. Pada saat era Yu dia mengaku sebagai ibu dari Kaisar Mingyue dan tidak pernah menikah. Dia membesarkan Kaisar Mingyue. Dia berusaha untuk mengajarkan seni bela diri pada Kaisar Mingyue. Bisa dikatakan Ari Sugong memenuhi kriteria wanita idaman Raja Kehancuran. Menurutnya, Ari Sugong adalah wanita paling sempurna di dunia ini. Namun, wanita ini adalah milik pemilik asli Heaven Demon Sword. Setiap raja pemusnah memperhatikan Ari Sugong, itu hanya menambah kesedihan di hatinya. Dia juga mencoba untuk mengambil hati Ari Sugong, tetapi hasilnya tetap gagal. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, hati Ari Sugong masih tetap teguh pada pemilik asli Heaven Demon Sword, yang menyebabkan Raja Kehancuran merasa iri. Sebenarnya Ari Sugong adalah alasan terbesar yang merangsang ambisi dan keinginannya. Dia merasa bahwa alasan mengapa Ari Sugong begitu setia kepada pemilik asli Heaven Demon Sword adalah karena pemilik asli Heaven Demon Sword memiliki kekuatan dan jabatan tertinggi seorang raja. Setelah ambisinya bangkit, Raja Penghancur mulai mencari cara untuk mendapatkan semua hal yang dimiliki oleh pemilik asli Heaven Demon Sword, dan mendapatkan hati Ari Sugong. Namun, pada akhirnya, ketika dia benar-benar menggantikan pemilik asli Heaven Demon Sword dan menjadi Raja Dunia, dia kehilangan Ari Sugong. Ari Sugong menghilang setelah perang, dan dia menghilang sangat lama. Raja Penghancur tidak bisa menemukannya. Sekarang, puluhan ribu tahun telah berlalu, Ari Sugong akhirnya muncul kembali, namun kemunculannya dibarengi dengan kemunculan Dimas Wu. Meskipun orang ini memiliki penampilan yang sama sekali berbeda dari orang tersebut, tetapi Raja Penghancur mengetahui bahwa mereka adalah orang yang sama. Dia akan melunasi hutang itu dengan nyawanya. Fakta ini membuat Raja Kehancuran semakin marah dan tidak senang. Dia sekarang telah mendapatkan segalanya di dunia dan menikmati kemuliaan raja, tetapi Ari Sugong tidak mendapatkan apa-apa. Ini menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dimas Wu mendengarkan perkataan dari Raja Penghancur, dia tidak bisa menahan pandangannya sedikit dan melihat ke arah Ari Sugong. Di matanya, ada tatapan yang rumit. Tentu saja dia tahu perasaan Ari Sugong pada pemilik asli Heaven Demon Sword waktu itu, karena dia yakin bahwa Ari Sugong mencintainya, dan pemilik asli Heaven Demon Sword sepenuhnya mempercayai Ari Sugong. Dia tidak memiliki kecurigaan terhadapnya, dan dia meminum teh yang dia berikan. Namun, dua orang yang paling dia percayai bersama-sama menipunya, mengkhianatinya, dan melemparkannya ke lembah neraka. Rasa pengkhianatan, pertempuran berdarah, pembunuhan tak berujung, emosi yang ganas, dan berbagai masa lalu tertanam di benak Dimas Wu. Badai seringkali bertiup dalam pikirannya, tetapi baginya, rasa sakit yang paling mematikan, atau pengkhianatan orang-orang terdekat dan dapat dipercaya. Bisa dikatakan pengkhianatan Raja Penghancur adalah untuk menjadi orang paling dihormati. Lantas, untuk apa Ari Sugong berkhianat? Pengkhianatan dari wanita ini benar-benar mengejutkan pemilik asli Heaven Demon Sword. Dia bahkan tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Ari Sugong, atau karena alasan lain. Dalam hal ini, Dimas Wu memiliki rasa ingin tahu yang lebih kuat. Dia menatap Ari Sugong sejenak. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Penghancur Iyagi dan berkata dengan getir, "Aku sangat penasaran, metode apa yang kamu gunakan? Membuat dia bersedia bersatu denganmu untuk melawanku." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.